Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkanlah kami dari kelompok 7 dasar-dasar kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Mutahharah, dan teman saya Vicky Ahmad Janwar, yang akan membahas mengenai kepemimpinan dalam wirausahaan. Langsung saja kita akan membahas pada poin pertama, yaitu pengertian kepemimpinan dalam wirausaha. Terdapat banyak pengertian tentang definisi kepemimpinan, di antaranya yaitu menurut Ortweighted, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu bekerja sama mencapai tujuan yang mereka inginkan. Menurut George R. Terry, kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu mencapai tujuan kelompok. Sedangkan menurut Gary Yuk menyebutkan definisi yang mewakili tentang kepemimpinan antara lain yaitu kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama atau circle. Menurut Hemphill dan Jones, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Setelah melihat definisi tersebut, maka ia disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arahan tertentu. Wirausaha yang berhasil merupakan pemimpin yang berhasil memimpin para karyawannya dengan baik. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkatkan, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Selanjutnya adalah poin B, yaitu sifat dan tipe kepemimpinan dalam wirausaha. Upaya untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin itu antara lain dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu perilaku yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinan, yaitu usaha-usaha yang sistematis tersebut membuat teori yang disebut sebagai The Shred Theory of Leadership, teori sifat atau kesifatan dari kepemimpinan. Ada sejumlah sifat-sifat kepribadian yang perlu dimiliki pada pemimpin, yaitu yang pertama adalah pendidikan umum yang luas, yang kedua kematangan mental, yang ketiga adalah sifat ingin tahu, yang keempat adalah kemampuan analisis, yang kelima adalah memiliki daya ingat yang kuat, yang keenam adalah integratif, yang ketujuh adalah keterampilan berkomunikasi, yang kedelapan keterampilan mendidik, yang kesembilan adalah rasional dan objektif, yang kesepuluh pragmatis, yang ke-11 ada naluri prioritas, yang ke-12 pandai mengatur waktu, yang ke-13 kesederhanaan, yang ke-14 sifat keberanian, dan yang terakhir adalah mau mendengar. Dan untuk Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Laila. Dalam memimpin, seseorang pemimpin memiliki tipe dan ciri khas yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu yang pertama, tipe karismatik. Pemimpin karismatik merupakan kekuatan energi, daya tarik luar biasa yang diikuti oleh para pengikutnya. Kedua, tipe paternalistis dan maternalistis. Tipe ini bersikap melindungi bawahan sebagai seorang bapak atau sebagai ibu yang penuh kasih sayang. Yang ketiga yaitu tipe militeris. Tipe pemimpin ini banyak menggunakan sistem pemerintah, sistem komando dari atasan ke bawahan. Sifatnya keras, sangat otoriter, mengendaki bawahan agar selalu patuh. Dan yang tipe keempat yaitu tipe
otokratis. Tipe pemimpin ini berdasarkan kepada kekuasaan dan paksaan yang mutlak dan harus dipatuhi. Kelima yaitu tipe laissez-faire. Tipe pemimpin ini membiarkan karyawan berbuat semaunya sendiri. Semua pekerjaan dan tanggung jawab dilakukan oleh bawahan. Pemimpin hanya merupakan simbol yang tidak memiliki keterampilan. Dan yang keenam yaitu tipe populistis. Tipe pemimpin ini mampu menjadi pemimpin rakyat. Dia berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional. Dan yang ketujuh yaitu tipe administratif. Pemimpin tipe ini merupakan pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif sehingga diharapkan muncul perkembangan teknis, manajemen modern, dan perkembangan sosial. Yang kedelapan yaitu tipe demokratis. Tipe pemimpin ini berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Tipe pemimpin ini juga menekankan pada rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik antara karyawan. Dan lanjut ke poin C yaitu kepemimpinan dalam wirausaha. Oke. Yang pertama yaitu perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan menyangkut dua bidang. Yang pertama berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran. Yang kedua berorientasi pada orang yang memotivasi dan membina hubungan manusiawi. Dalam kepemimpinan ada 3 variabel utama yang tercakup, yaitu yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain seperti bawahan atau para pengikut. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan. Dan yang ketiga, kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh dalam rangka mengarahkan para bawahannya. Yang kedua, yaitu orientasi tugas pemimpin. Seorang pemimpin cenderung menunjukkan pola-pola perilaku, seperti merumuskan secara jelas peranan sendiri maupun stafnya. Dua, menetapkan tujuan yang sukar tapi dapat dicapai. Dan memberikan arahan pada orang-orang apa yang diharapkan dari mereka. Dan yang ketiga, menentukan prosedur-prosedur untuk mengukur kemajuan menuju tujuan dan untuk mengukur pencapaian tujuan itu. Yang keempat yaitu melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakan, mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Yang kelima yaitu berminat mencapai peningkatan produktivitas. Nah, dan yang ketiga dalam kepemimpinan dalam wirausaha yaitu orientasi pada orang-orang. Orang-orang yang kuat dalam berorientasi, orang cenderung menunjukkan pola sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan perhatian atas terpeliharanya keharmonisan dalam organisasi dan menghilangkan ketegangan jika timbul. Yang kedua, menunjukkan perhatian kepada orang sebagai manusia dan bukan sebagai alat produksi saja. Yang ketiga, menunjukkan perhatian dan rasa hormat pada kebutuhan, tujuan, dan keinginan, perasaan, dan ide karyawan. Yang keempat, mendirikan komunikasi timbal balik dengan karyawan. Kelima, mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab serta mendorong inisiatif. Yang keenam, menciptakan suasana kerjasama dan gugus kerja dalam organisasi. Dan yang keempat dalam kepemimpinan dalam wirausaha yaitu pendekatan kepemimpinan. Pendekatan perilaku kepemimpinan menganggap bahwa pemimpin yang baik adalah dilahirkan dan bukannya diciptakan. Pemimpin yang berhasil cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecerdasan. Kedua, prestasi di masa lalu dalam bidang pendidikan dan olahraga. Ketiga, kematangan dan stabilitas emosional. Keempat, ketergantungan, ketekunan, dan dorongan untuk mencapai prestasi yang berkesinambungan. Kelima, keterampilan untuk berprestasi secara sosial dan beradaptasi dengan berbagai kelompok. Dan yang keenam yaitu keinginan untuk menggapai status posisi sosial ekonomi. Dan yang kelima dalam kepemimpinan dalam wirausaha yaitu penentuan dalam membuat keputusan. 3 faktor utama yang mempengaruhi penentuan
wiraswastawan tentang perilaku kepemimpinan mana yang akan digunakan untuk membuat keputusan adalah yang pertama, yaitu kekuatan dalam diri wirausahawan, kedua, kekuatan pada bawaan, dan ketiga, kekuatan pada situasi kepemimpinan. Menguasai sepenuhnya prinsip dan tindakan kepemimpinan wirausaha adalah suatu proses yang menuntut pertumbuhan seiring dengan 3 komponen, yaitu pengembangan pribadi, individu, efektivitas kerja, sama tim, dan perubahan organisasi. Dan yang keenam, dalam kepemimpinan dalam wirausaha, yaitu kepemimpinan penting dalam berwirausaha. Yang pertama, agar dalam pelaksanaan berwirausaha dapat terorganisasi dengan baik. Yang kedua, dalam berwirausaha dibutuhkan sosok yang dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mengolah sesuatu usaha. Yang ketiga, pemimpin adalah jabatan tertinggi yang memiliki tugas-tugas yang sangat penting dan vital dalam kewirausahaan. Yang keempat, bila dalam mengelola suatu usaha tidak ada pemimpin, maka akan terjadi kekacauan dan kerancauan dalam pembagian tugas-tugas yang mengakibatkan kebangkrutan. Dan yang kelima, yaitu pemimpin merupakan salah satu syarat utama dalam berwirausaha. Baik, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.